Kan gini, yang bersaing dan bertanding itu kan sesama anak bangsa. Kebetulan hari ini 3 paslon. Tiga-tiganya berkeluarga negara Indonesia. Tiga-tiganya sebenarnya kita bersaudara. Kalau hari ini ketiga pasang itu tidak bertanding dan kita ketemu, pasti kita bisa ngopi bareng, diskusi bareng kok. Tapi karena kemudian sekarang sedang bertanding, maka nuansa kontestasinya memang dominan. Dan itu biasa saja. Maka kalau salah satu sudah menang, katakan, saya menang sama Pak Mahfud, bagaimana mereka bisa kita urus? Jelas lah sesama anak bangsa, masa enggak gitu ya. Artinya pasti beliau-beliau juga pilihan-pilihan dari masing-masing partai yang terbaik, ya, yang putra terbaik, maka ya pasti akan kita ajak bicara. Nggak mungkin lah kita tinggalkan. Mengurus itu ada banyak, kan mengurus itu atau terlibat itu tidak harus masuk dalam satu sistem. Bisa saja kita partnership dengan mereka, atau kemudian jangan-jangan dengan pola check and balances model seperti oposisi, begitu, seperti oposisi itu juga bisa dilakukan, kan itu menyehatkan. Rasa-rasanya kalau tanpa oposisi semua ikut semuanya, saya khawatir kekuatannya menjadi terlalu solid dan dominan, dan itu berbahaya, kata Lord Acton, bisa tends to collapse gitu. Nanti orang akan bicara, wah ini menjadi gemuk sekali dan oligarkis gitu, kan pasti rakyat nggak suka. Jadi kita ajak terlibat untuk menyehatkan kondisi bangsa, biar akan lebih cepat maju lah gitu. Ternyata pendidikan kan tidak hanya sekedar membuat tukang, tapi membangun karakter, budi pekerti, tata krama. Maka penting kemudian mengajarkan etika, adab. Sehingga kalau kita akan menerjang orang lain, kira-kira saya mengganggu hak mereka nggak ya? Karena ada kewajiban penghormatan juga. Dan itu saya kira dari pendidikan dan kebudayaan. Sekali lagi, dan kebudayaan yang penting untuk diajarkan mereka. Tapi harus ada contoh sih. Contohnya siapa? Ya dari kita yang tua-tua ini. Kalau kemudian kita ikut tawuran di sana, ya pasti akan ditiru. Kan guru kencing berdiri, muridnya kencingnya berlari. Maka kasih contohlah yang baik. Jadi itu tadi adalah jawaban Pak Ganjar Pranowo ketika ditanya oleh wartawan terkait dengan statement kerasnya Guntur Soekarnoputra kemarin yang bernada ancaman kalau Ganjar Mahfud nanti menang, gampang semuanya mau diapa-apain, termasuk Pak Jokowi mau diapa-apain, gampang terserah. Jawabannya tadi itu. Ya masih bersayap sih menurut saya. Beda kalau jawabannya kemudian disertai kalimat tegas. Misalkan mohon maaf apabila statement Pak Guntur Soekarnoputra itu ada yang tidak benar atau menyinggung perasaan pihak lain, ya khususnya Pak Jokowi dan kubu 02. Tapi tidak ada itu. Walaupun ya sudah selevel lebih bagus, lebih baik daripada statementnya Pak Guntur. Jadi memang yang benar ya harus seperti itu. Siapapun yang menang nanti harus rekonsiliasi. Karena semuanya anak-anak bangsa. Menang kalah itu kan persoalan proses demokrasi. Ketika sudah selesai pertandingan demokrasinya, keluar di ruang ring, ya harus saling berangkulan sama-sama, tidak boleh ada dendam politik. Dan apa yang ditunjukkan, dicontohkan oleh Pak Jokowi pasca Pilpres 2019 yang lalu, itu adalah contoh nyata yang patut kita apresiasi dengan sangat besar. Ya, ini betapa kerasnya pertarungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ketika itu. Tapi pasca itu kemudian terjadi rekonsiliasi. Pak Prabowo diajak bergabung masuk ke sistem pemerintahnya Pak Jokowi, dan Pak Prabowo juga kemudian bersedia dengan lapang dada mengikuti mekanisme sistem yang dibangun oleh Pak Jokowi dan berjalan sinergi signifikan seiring sejalan sampai hari ini. Mestinya yang benarnya begitu kalau arahannya memang kepentingan bangsa dan negara, bukan ambisi kekuasaan pribadi yang dibumbui aroma dendam, permusuhan, kebencian gitu. Itu sangat berbahaya sekali bagi keutuhan bangsa dan negara. Nanti kalau aromanya permusuhan dendam seperti itu,
Kapan negara mau tenang? Pintu konflik diambang pintu kalau begitu caranya. Nanti akan balas dendam pada pemerintahan berikutnya. Dan itu sangat tidak menguntungkan. Itu pasti akan mengganggu stabilitas nasional. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo tadi memang itu yang akan diwujudkan, ya. Ya, walaupun dia agak bersayap juga, ada tentang beliau nyindir tentang etika, ada begitu ya. Nggak tahu maksudnya apa, yang kemudian nyindir harus dicontohkan oleh yang tua-tua. Allah alam bisawab, ini tafsirnya juga macam-macam. Ya, boleh jadi sedang nyindir juga Pak Jokowi, dianggap seniornya gitu ya. Boleh jadi sedang menyindir, menyinggung yang lain. Karena memang tema etik ini, etika berpolitik ini sudah ramai diperbincangkan semenjak debat Capres yang lalu ya. Capres yang kedua berarti ya, kedua kalau nggak salah. Kedua apa ketiga ya? Ketiga. Itu selalu ramai menjadi perbincangan, masing-masing menuduh pihak lain yang tidak punya etika di dalam berpolitik. Nah, nggak tahu sih maksudnya barangkali berbeda. Tapi setidaknya oke lah, ada welcome dari Pak Ganjar. Ya kurang satu aja menurut saya. Seandainya ada kalimat permohonan maaf dari Pak Ganjar tadi atas statementnya Pak Guntur, seandainya dianggap menyinggung salah, itu bagus. Itu akan menghapus luka yang kemarin digoreskan oleh Pak Guntur Soekarnoputra. Tapi karena tidak ada permintaan maaf ya, walau alam apakah hal itu masih bisa diterima oleh publik atau tidak, walau alam. Karena memang faktanya apa yang disampaikan oleh Pak Guntur kemarin itu menurut saya cukup mengerikan. Aromanya aroma dendam dan permusuhan. Seolah-olah nanti kalau Ganjar Mahfud yang jadi, mau diapain, mau kita apain Jokowi gampang, soal itu kan ancaman yang tafsirnya bisa sangat liar gitu ya. Dan itu sangat tidak mendidik di dalam kita berdemokrasi. Itu menjadi bumerang menurut saya kontraproduktif dalam maksud politik yang ingin dicapai. Inginnya kampanyenya kan menggait dukungan publik untuk memilih Ganjar Mahfud. Tapi dengan cara narasi aroma penuh dendam dan permusuhan semacam itu, justru bisa sebaliknya kontraproduktif. Orang akan menjadi mundur. Oh, kalau nggak pilih caranya nggak sangat simpatik ini, penuh dendam ini, politik ini. Bisa mundur, lari. Justru akan membela 02 atau yang lain. Bisa jadi begitu. Nah, itu ya. Sudahlah, negara butuh kedewasaan di dalam berpolitik. Saya orang pinggiran di Banyumas. Barangkali memang orang yang hari ini sedang ikut bermain, terlibat pertarungan dari lapangan satu ke lapangan yang lain, atau yang terlibat langsung di tim-tim pemenangan, mungkin tidak bisa berpikir jernih ya, karena terbawa oleh situasi dan kondisi pertarungan, situasi heroisme kampanye, ya keras ya, mungkin bisa mengurangi bagaimana berpikir jernih ya. Tapi insya Allah yang ada di pinggiran, yang nonton karena tidak terlibat langsung dalam urusan pihak memihak, karena bukan relawan, bukan tim sukses ya. Jadi insya Allah masih mudah-mudahan bisa didengarkan, mudah-mudahan ada manfaatnya, masukan bagi kita semuanya, bahwa betapapun keras kita bersaing dalam pilpres ini, tapi pasca itu tetap tidak bisa dibenarkan kalau yang satu dendam kepada yang lain. Apa yang telah dicontohkan oleh Pak Jokowi 2019 itu layak untuk diteruskan dan ditiru, dan itu kemudian mendinginkan situasi politik yang panas ketika itu. Dan seperti itulah harusnya para politisi kita, negarawan kita, untuk bisa melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.